Halo guys, jumpa lagi di Mikrotik Tips dan kali ini kami akan membahas beberapa tips mengenai wireless. Perangkat Mikrotik banyak digunakan di Indonesia, salah satunya karena memang memiliki banyak fitur yang unggul di bidang wireless. Namun seringkali pada saat menggunakannya atau pada saat kita memasangnya, kadang-kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan. Berikut ini adalah 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna Mikrotik. Ketika kita mengimplementasikan wireless point to multipoint, biasanya kita mendapatkan kasus salah satu kliennya mengalami sinyal yang tidak bagus. Nah, biasanya sinyal yang tidak bagus pada jaringan point to multipoint ini akan mempengaruhi klien yang lain pada akses point yang sama. Solusinya, kita bisa membatasi sinyal dari klien yang akan terkoneksi ke akses point dengan menggunakan access list, sehingga kita bisa membatasi atau setidaknya mengurangi efek klien yang sinyalnya jelek terhadap akses point tersebut. Kita menggunakan channel width standar yaitu 20 MHz di kondisi jaringan wireless yang crowded. Hal ini menyebabkan koneksi wirelessnya tidak maksimal. Disarankan untuk menggunakan channel width yang lebih kecil yaitu 10 MHz atau 5 MHz, di mana kita masih bisa terkoneksi walaupun dalam kondisi crowded, dan efek crowded atau efek interferensinya lebih kecil ketimbang kita menggunakan channel width standar yaitu 20 MHz. Mikrotik saat ini sudah mensupport beberapa standar wireless, misal B, G, N, bahkan AC, yang setiap protokol memiliki frekuensi dan juga kecepatan data rate-nya masing-masing. Misal kita menggunakan standar wireless AC yang menggunakan frekuensi 5 GHz dan kecepatan teoritis bisa sampai 1 gigabit, yang sebenarnya protokol ini belum banyak disupport oleh klien, misal laptop atau HP. Disarankan untuk menggunakan access point yang menggunakan protokol yang sudah disupport oleh banyak klien, atau bisa juga menggunakan access point yang dual band dan multi protokol sehingga bisa menerima banyak standar klien. Kita seringkali beranggapan bahwa makin besar power TX pada wireless itu akan lebih baik dan lebih jauh jangkauannya. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena wireless bekerja dua arah. Jadi misalnya kita punya access point dengan power yang besar tapi antena yang kecil, mungkin akan diterima di CPE dengan sinyal cukup besar. Tapi biasanya CPE terutama gadget-gadget seperti handphone, laptop itu power dan antenanya kecil, sehingga untuk transmit baliknya dari CPE ke access point sinyalnya tidak sampai. Karena itu solusi paling benar sebetulnya adalah memperbesar antena, bukan memperbesar TX power pada perangkat wireless. Atau kalau memang kita harus memperbesar TX power pada perangkat wireless, lakukanlah di kedua sisi. Jadi tidak hanya pada akses point-nya tapi juga pada CPE-nya. Sehingga traffic internetnya bisa seimbang untuk TX maupun untuk RX-nya. Nomor 5 adalah tentang pemilihan antena. Terkadang kita pengen mengcover area yang cukup jauh, kemudian bukaan sinyalnya juga besar, kemudian kita pilih menggunakan omnidirectional antena. Nah, ini juga tidak terlalu tepat. Karena apa? Karena biasanya ketika kita menggunakan antena dengan bukaan sinyal yang besar, itu jarak jangkaunya akan menjadi lebih pendek. Sehingga kalau misalnya kita pengen menjangkau jarak yang jauh, mau tidak mau kita juga harus menggunakan antena yang bukaannya lebih kecil, bukaan sinyalnya lebih kecil, yaitu antena yang direksional. Nah, kenapa? Itu juga nanti akan mempengaruhi dari kualitas sinyal kita. Apabila kita jaraknya cukup jauh, kemudian menggunakan bukaan antena yang cukup besar, pasti noise-nya juga akan lebih besar juga, sehingga sinyalnya tidak akan bisa dicapai dengan kualitas yang baik. Kesalahan nomor 6 dalam pemasangan wireless outdoor adalah ketika kita menggunakan antena omni. Ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi, yaitu ketika kita menggunakan antena omnidirectional, itu penempatan antenanya terlalu tinggi di atas tower. Nah, ini mengakibatkan sinyal yang diterima di sisi klien di bawahnya tidak akan maksimal.
Sebab antena Omni memiliki bukaan sinyal memang 360 derajat, tetapi ini secara horizontal. Sedangkan secara vertikal atau naik turunnya itu sangat kecil. Nah, solusinya adalah kita bisa menggunakan antena semacam antena sektoral, karena biasanya walaupun sektoral ini juga bukaan sinyalnya besar, 120 derajat misalnya, tetapi biasanya sektoral mempunyai tilt yang bisa di-adjust atau yang bisa diatur untuk mengarahkan bukaan sinyalnya untuk ke bawah, sehingga nanti klien akan mendapatkan sinyal yang cukup baik. Kesalahan nomor 7, yaitu mengenai polarisasi antena. Di dalam dunia wireless, kita mengenal ada dua polarisasi yang sering kita gunakan, yaitu polarisasi vertikal dan horizontal. Banyak yang menggunakan antena Omni, di mana rata-rata umumnya antena Omni itu adalah menggunakan antena vertikal. Jadi ketika kita menggunakan ujung di satu sisinya itu menggunakan antena selain Omni, contohnya flat panel ataupun grid, pastikan kita juga menggunakan polarisasi yang benar. Biasanya di dalam sebuah antena sudah ada tanda indikator, kalau misalnya tanda panah ya, kalau ke atas itu berarti vertikal ataupun ke samping horizontal. Ketika kita akses pointnya menggunakan antena vertikal, Omni vertikal, berarti pada saat pemasangan grid atau flat panel kita juga menggunakan polarisasi vertikal juga, supaya sinyal yang kita transmisikan bisa berjalan secara optimal. Kesalahan berikutnya yaitu nomor 8, mengenai ketidaktepatan antara antena yang digunakan dengan wireless outdoor yang kita pakai. Kenapa? Ketika kita menggunakan antena 2,4 ya, dan menggunakan wireless outdoor 5 GB, ketika kita pasangkan antena itu bisa jadi memang secara teknis ketika kita membuat sebuah access point sinyal akan terpancar. Tetapi ketika kita lihat atau kita cek, sinyalnya tidak akan maksimal. Setiap antena mempunyai frekuensi kerja berbeda-beda. Jadi pastikan pada saat Anda membuat sebuah access point, pastikan Anda ingin berjalan frekuensi berapa, kemudian wireless outdoor Anda berjalan di frekuensi berapa, dan yang terakhir antena yang Anda gunakan di frekuensi berapa. Ketiga parameter ini harus sama. Kesalahan nomor 9 yaitu kurangnya pemasangan grounding. Di beberapa perangkat wireless outdoor Mikrotik disediakan konektor grounding supaya bisa kita tancapkan ke jalur grounding eksternal kita. Kenapa kita harus pasangkan grounding? Supaya ketika ada lonjakan listrik ke arah perangkat wireless outdoor kita, kerusakan bisa diminimalisir. Kesalahan nomor 10 yaitu kurangnya proteksi pada saat pemasangan konektor Ethernet ataupun jumper di dalam perangkat wireless outdoor. Kita tahu bahwa di Indonesia ini cuacanya sangat lembab. Kalau proteksinya kurang, bisa jadi menyebabkan kondensasi di dalam konektor Ethernet ataupun jumper itu. Kondensasi ini bisa mengakibatkan sinyal atau bahkan power dari wireless kita tidak akan keluar. Solusinya adalah pada saat pemasangan Ethernet, pastikan Ethernet insulator yang disediakan dari casingnya kita gunakan, dan kemudian pada saat pemasangan jumper, konektornya kita kasih isolasi karet. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi kondensasi di dalam konektor. Nah, guys, demikianlah tadi 10 hal yang perlu kita ketahui dan juga kita hindari kalau kita mau menggunakan wireless di Mikrotik. Sampai jumpa di Mikrotik Tips selanjutnya.